Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan dan mensimulasikan lab dari modul ke-7 di course DevNet Associate. Jadi lab yang akan kita bahas kali ini adalah lab 7.6.3, lab tentang automated testing using PyATS and Genie. Jadi pada kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi, yaitu PyATS dan Genie, yaitu dua tools yang banyak digunakan untuk melakukan testing pada sebuah proses software engineering. Lalu yang akan kita lakukan pada lab kali ini, kita akan menggunakan VM DevASC, lalu juga penggunaan Python Virtual Environment, penggunaan PyATS testing library ya, Genie, dan juga nanti ada beberapa komen yang akan kita coba aplikasikan. Lalu yang kita butuhkan pada lab kali ini yaitu yang pertama menggunakan satu PC dengan operating system, baik itu Windows atau Linux, terserah yang kita miliki saja. Lalu dari operating system tersebut kita harus menjalankan VirtualBox atau VMware ya. Nanti dalam VM tersebut kita menjalankan VM-nya DevASC yang pertama, dan yang kedua itu VM dari CSR 1000V, yaitu iOS dari salah satu perangkat Cisco. Jadi nanti ada dua VM yang berjalan bersamaan. Nah, di sini saya sudah menjalankan satu VM DevASC ya, dan satu lagi di belakangnya ini juga sudah jalan VM dari CSR 1000V. Ya, di sini masih running ya. Kita coba. Ini masih running. Kita biar ini sudah bisa, kita bisa enable. Ini sudah jalan normal, sudah bisa diakses dan sudah bisa ping. Jadi kita untuk menjalankan ini minimal dia bisa melakukan ping antara si CSR 1000 ini dengan host kita, dengan juga si VM yang DevASC ini. Seperti itu, ini kita bisa jalankan di belakang dulu ya. Oke, langkah pertama ya, kita jalankan DevASC, lalu yang bagian kedua kita membuat virtual environment di Python. Nah, kita akan mencoba menjalankan perintah venv, jadi venv. Kita coba, langkah-langkahnya adalah kita buka terminal. Jadi kita bisa klik di icon di desktop ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat directory PyATS di dalam labs, di directory labs dan devnet source ya. Lalu kita masuk ke dalam directory tersebut. Ya. Pertama kita buat dulu ya. Hadir labs devnet source PyATS. Lalu kita masuk cd devnet PyATS yang akan kita buat. Oke, lalu kita enter, kita sudah masuk ya. Nah, kemudian kita membuat virtual environment Python yang baru. Yang akan kita buat adalah directory CSR 1000V di dalam directory PyATS. Kita masukkan perintah Python 3. Kemudian kita tulis -m venv cs, -m csr 1000v. Oke, kita enter. No modul name. Oke, kita bikin dulu. Oke, salah, ada yang kurang. Oke, oke,
Nah, selanjutnya kita masuk ya ke dalam directory tersebut, directory CSR, CSR. Kita lihat isinya di sini sudah sebagai virtual environment, jadi dia sudah ada beberapa isinya ya, beberapa file dan folder di dalam directory yang kita buat. Ini menandakan dia file-file ini adalah file-file yang digunakan pada virtual environment Python. Lalu kita coba lihat isinya file dari pyvenv.cfg. Nah, ini file nomor berapa nih? Kedua dari bawah. Kita pakai cat ya. Kita lihat isinya adalah home usr-bin include system side package false version 3.8.2. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita coba untuk mengetahui apa maksud dari konfigurasi pada virtual environment ini ya. Jadi ada directory instalasi dari si Python nih. Sini dijelaskan oleh baris ini ya, home usr-bin nih, yaitu home dari Python itu ada di directory usr-bin. Nah, yaitu directory instalasi, dan ini adalah versi dari Python yang kita gunakan di sistem kita. Mungkin beda-beda nanti jika kita menggunakan perangkat yang berbeda atau instalasi Python yang berbeda ya. Jadi di sini ada symbolic link. Nah, kita coba untuk memahami apa yang dimaksud symbolic link. Kita coba lihat, masukkan ls min l lalu usr-bin Python bintang. Ini kita lihat Python semua yang ada di usr-bin. Kita lebar dulu. Oke, ini kita melis usr-bin Python ya, Python, baik itu Python 3 ataupun Python versi lain yang terinstalasi. Nah, di sini selanjutnya kita diminta untuk memeriksa isi dari subdirectory bin ya, yang ada tadi di directory CSR 1 cafe yang kita buat. Di dalamnya kan sudah ada beberapa folder atau directory ya. Nah, directory yang dibuat adalah salah satunya adalah directory bin. Nah, kita di sini mengetahui bahwa ternyata dia itu adalah directory yang disebut symlink juga. Jadi ada dua file pada directory bin ini, dia adalah symlink. Yaitu apa ya? Symlink itu dia ada diketahui juga sebagai tipe spesial dari file yang melayani referensi ke directory atau file yang lain. Nah, itu jadi dia nge-link gitu ya, merefer pada directory yang lain yang mungkin serupa. Nah, sini kita dicoba untuk diminta untuk melihat apa sih isi dari directory bin ya. Kita enter dulu. Coba kita lihat. Nah, ini kan di sini ada ls-l dulu, kita lihat. Nah, di sini ada directory bin, di dalam directory CSR ada directory bin. Nah, kita lihat apa sih isinya bin. Nah, isinya adalah activate, install, pip, dan Python 3 USL. Oke. Nah, di sini kita coba launching ya valve-nya menggunakan bin activate. Nah, kita harus berada pada folder directory CSR 1 cafe, di mana folder atau directory ini adalah directory virtual environment-nya Python. Kita coba untuk mengakses, untuk masukkan saja komen source b lalu activate. Kita enter, apa yang akan terjadi? Nah, sini dia ada
CSR 1 Cafe. Dia refer pada refer pada directory virtual environment ya. Oke. Lalu kita mungkin bisa lihat ya, kita sambil sedikit explore apa yang ada di dalamnya. Oke, ini yang ada di dalam directory ini. Oke. Lalu selanjutnya karena kita sudah mengaktifkan virtual environment-nya, kita coba install aplikasi PyATS menggunakan pip3 ya. Jadi ini tadi ada pip3 di dalam folder bin ini. Kita panggil dan nanti ini pip ini berjalan pada virtual environment CSR 1 Cafe ini. Jadi seakan-akan dia berjalan pada environment perangkat atau server yang kita akan install, tapi ini dia sebenarnya berjalan pada virtual environment. Oke, kita coba saja, kita install pip3 install PyATS full. Oke, kita tunggu, sambil kita lihat, kita jalankan juga internetnya. Kita tunggu sebentar, sambil dia mendownload dan menginstal, apakah berjalan. Saya sambil cek apakah internetnya aktif. Oke, ternyata sedikit permasalahan. Di sini internetnya belum aktif. Kita coba aktifkan dulu ya. Oke, kita stop dulu. Mau dia stop. Oke, error cancel dulu. Kita sambil cek internet kita jangan sampai lupa. Jadi harus berjalan karena dia akan mendownload PyATS-nya di repository di internet. Oke, untuk internet sudah dinyalakan. Kita coba sekali lagi untuk instalasi ya, sudah berjalan. Download sudah berjalan, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, tunggu saja. Oke, nanti setelah kita selesai instalasi, kita lakukan verifikasi apakah PyATS-nya diinstal dengan sukses ya. Oke, sambil menunggu, kita pause dulu videonya sampai selesai supaya tidak terlalu lama. Oke, ternyata pas instalasi juga masih terjadi error. Ini mungkin juga karena koneksi ya. Jadi koneksi itu sangat berpengaruh ketika kita melakukan instalasi. Mungkin juga masih terjadi error. Kita coba lagi ya. Ini karena timeout, kemungkinan karena permasalahan di jaringan kita. Nah, kita coba kira-kira kalau kita jalankan lagi masih aman atau tidak. Kita coba. Oke. Kita sambil buka. Misalkan kita sambil buka, cek ping. Coba sambil ping ya ke internet. Tes koneksi, mudah-mudahan aman. Oke, masih berjalan, masih aman sepertinya. Kita coba, kita tunggu lagi. Jadi itu terakhir di download Genie. Oke, CP38. Nah, lalu dilanjutkan. Oke, Genie CP38. Untung masih ada cache-nya sehingga dia masih bisa dilanjutkan ya. Mudah-mudahan
Nah, kita tunggu lagi, mudah-mudahan bisa selesai dan tidak terlalu lama. Kita tunggu, kita pause dulu sebentar. Untuk videonya kita lanjut ketika sudah selesai instalasi. Oke, beberapa waktu berjalan, tampaknya terjadi error. Ini bukan disebabkan oleh koneksi ya, tapi error ketika building aplikasinya nih. Jadi ada beberapa error. Ini ketika sudah building wheel, ada error failed building wheel for async -lru. Ini for AIO HTTP Swagger, Python Slugify, Ansible error juga, backport SSL error semua. Oh, tapi di sini dan ya. Oke, ini aneh juga. Ini mungkin error tapi diulang lagi sama dia sampai dia running setup dan oke, kita tunggu saja. Kita tunggu sampai selesai nih. Sepertinya sudah tidak perlu di ping lagi ya. Karena sudah instalasi, sudah running setupnya. Oke, kita tunggu saja sampai selesai instalasi. Kita tunggu sampai kita pause. Oke, di sini sudah selesai. Oke, successfully installed. Ini ada listnya ya, tapi tidak terlihat user friendly. Ada banyak file yang sudah terinstall ya, aplikasi yang sudah terinstall dengan menggunakan virtual environment ini. Sekarang selanjutnya setelah instalasi ini selesai dilakukan, kita coba melakukan verifikasi apakah PyATS-nya sudah selesai diinstal ya. ATS help. Oke, ini sudah terinstall. Selanjutnya setelah instalasinya sudah berjalan dengan baik, kita akan melakukan cloning dan mengexamine contoh script PyATS dari GitHub ya. Kita ambil GitHub dari Cisco Test Automation. Sini kita akses git clone, lalu alamatnya https github.com, akunnya Cisco Cisco Test Automation, contoh example. Oke, kita bisa berjalan. Ini harus butuh internet juga karena dia ngambil dari repository di luar. Sambil ping lagi. Oke, dan 100% kita selesaikan. Selanjutnya, setelah kita melakukan cloning, kita lihat akan ada directory examples ya, directory example yang sudah kita clone tadi ya. Nah, ini directory-nya, kita lihat example cat.cls example. Nah, ini isinya dari kita lihat aja ya, kita sambil buka browser. Apa sih isinya tadi? Link GitHub ini. Copy link address. Kita cek apakah sama. Oke. LSML example. Nah, kita lihat sini. Nah, ini GitHub-nya, repository online-nya. Ada apa aja? Ada abstraction example, Genie, ya sama ya. Oke, ada UID.
Oke, jadi kira-kira isinya seperti itu, ada 92. Di sini ada 92 ya, mana ngeliatnya ya? Yang pasti sudah sesuai karena dia cloning full. Oke, ada license dari nih. Oke, kita lihat aja mungkin contohnya, misalkan Redmi MD ya. Ini isinya adalah seperti ini. Ini paket Redmi MD bisa nggak? Oke, oh nggak bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sambil mencoba, karena ini cuman kita ngetes apakah file di example ini benar-benar ter-download, di cloning dengan sempurna ya. Ini sudah di download semua sesuai dengan yang ada di repository GitHub tadi ya, apa, Cisco Automation Example. Oke, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan setelah kita mengcloning dari repository GitHub, kita lihat ya, tadi udah lihat example, di sini ada basic. Nah, ini nanti akan ada beberapa script di dalamnya yang akan kita gunakan. Kita lihat mungkin ls -l example basic ya. Ini isinya ada dua file, basic underscore example underscore job.py, basic example script.py. Nah, di sini kita akan coba mengoprek dari file basic script. Di sini kita coba lihat apa sih isi dari basic underscore example underscore scriptnya ini. Oke, kita coba kita clear dulu. Clear. Kita cat file tadi example basic basic example script underscore .py, kita grab more. Nah, karena panjang isinya. Oke, di sini dia seperti ini ya. Isinya basic example py, simple test script example, yang termasuk isinya command setup, test case, command cleanup. Oke, kita spasi, kita lihat more. Sini ada beberapa settingan yang bisa kita input. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan, jadi dari file file basic example ini, example script ya. Ini kita akan coba melakukan pengetesan testing dengan PyATS ya. Melihat apakah ada failure atau apa dari file ini. Nah, kita menggunakan PyATS ini dengan menjalankan satu file job ya. Jadi PyATS ini bisa berjalan sendiri, ataupun dia juga bisa menjalankan satu otomatisasi gitu ya, dilakukan otomatisasi. Kita bisa menggunakan tugas atau job yang dijalankan secara bersamaan dengan menggunakan batch. Nah, kita bisa digunakan batch itu dengan PyATS EasyPy module. Nah, EasyPy module ini memungkinkan untuk eksekusi paralel dari beberapa script ya, sehingga bisa berjalan secara bersamaan. Jadi di sini tadi ada dua file di example ini. Nah, di sini ada dua file, yaitu basic example script yang tadi kita buka, kita lihat ada panjang ini ya. Lalu ada basic example job. Nah, dari basic example job ini kita coba lihat apa sih yang ada di isinya ya. Kita lihat cat example basic example job. Nah, di sini ada beberapa perintah, yaitu PyATS job file.
untuk menjalankannya. Ini bla 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 seperti ini. Di sini akan melakukan pengetesan, akan mengetes scriptnya ya. Scriptnya yang akan kita tes adalah example script.py ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menjalankan PyATS ya secara manual untuk melakukan kasus basic test ya. Kita akan coba eksekusi dengan merunning, kita akan langsung merunning basic example job ya. Kita coba PyATS run job, lalu file jobnya itu ada di example basic example job.py. Lalu kita coba eksekusi PyATS run job dan filenya. Oke, dia berjalan, dia akan menampilkan beberapa nah di sini failed ya. Ada failed, kita coba kita lihat dulu pesan. Ada yang failed, ada yang pass itu ya. Kita coba kita baca. Kita coba lihat dari awal apa yang terjadi. Ini ada yang merah ya. Nah, di sini ketika script sudah dijalankan, dia akan menampilkan contoh ya, beberapa kesalahan dari file basic ya. Nah, ini salah satunya file reason-nya ini adalah kesalahan intensional yang dimunculkan oleh file basic example script.py tadi. Nah, ini tidak akan menyebabkan permasalahan. Ini sebagai contoh ya, karena repository itu dynamic ya. Ini menampilkan beberapa kesalahan. Lalu ada EasyPy report. Kita akan coba lihat EasyPy reportnya. Di sini yang dijelaskan adalah overall status. Nah, sini PES ya, PES 3, lalu failed-nya ada 1. Total yang dicek ada 4, success rate 75%. Nah, lalu kalau kita lihat ke bawah ada summary. Sini yang failed. Nah, ini yang failed script DC 2 itu. Oke, detailnya yang failed itu ini ya. Failed sample test 1, yang lain pass. Oke. Di sini sending report. Nah, di sini bisa melakukan sending report email, tapi karena tidak ada konfigurasi ya, jadi dia failed untuk kirim email. Jadi tidak dikirim ke email, tapi dia selesai. Oke, ini contoh penggunaan PyATS dengan mengakses EasyPy. Dia akan menampilkan summary ya dari hasil pengecekannya. Lalu selanjutnya tadi selain PyATS kita juga menginstal Genie ya. Jadi di sini kita akan coba menggunakan Genie untuk memparsing iOS, keluaran dari iOS command. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan Genie untuk mengambil output iOS yang tidak terstruktur dan diparsing ke dalam outputnya JSON. Oke, jadi untuk menjalankan ini kita juga harus menjalankan VM dari iOS di CSR 1000p. Di sini dijalankan sudah dijalankan melalui VM ya di backend ya. Nah, di sini diaktif. Kita lihat. Nah, ini VM-nya. Nah, kita harus menjalankan 2 VM, dev ASC VM dan VM dari CSR 1000p. Oke, selanjutnya kita akan coba mengakses Genie dengan membuat testbed YAML file ya, YAML file. Oke, jadi komen yang akan digunakan adalah genie.help. Kita akan coba melihat
apakah Genie-nya aktif ya di proses yang kita gunakan. Jangan lupa kita masih ada di virtual environment CSR1 Cafe ya. Oke, kita lihat Genie. Kita lihat komen-komen yang bisa digunakan. Create, div, DNA children, parse, run cell. Oke, di sini kita akan kita akan membuat testbed untuk menggunakan pada project kali ini. Ya, untuk membuat testbed kita tinggal enter komennya. Di sini nanti kita create testbed interaktif dan di sini ada outputnya, yaitu outputnya parameter yang akan membuat sebuah file .yml ya, .yml di dalam directory YAML. Oke, kita masukkan saja untuk Genie-nya ya, komennya Genie, kita clear aja dulu biar enak lihatnya. Genie, lalu create test bed. Oke, interaktif output YAML, outputnya di directory YAML, lalu dia membuat file test bed.yml. Kita encode dengan password, enter. Dia akan keluar beberapa pesan. Do all of the device have the same username? Kita pilih saja no, kita no aja juga. Sini password kita no juga. Device hostname-nya kita pakai CSR1 Cafe. Oke, lalu IP-nya yang akan kita gunakan adalah IP dari perangkat di CSR 1000V. Jadi kita buka dulu ya, kita lihat IP yang dipakai berapa. Nah, di sini IP di sini kita cek. Kita lihat dulu show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, ya. Jadi kita bisa masukkan INT atau ya tanpa singkat saja. Nah, ini IP-nya 192.168.564 ya. Oke, ini harusnya dia kita masukkan IP yang sama 192.168.564. Kita kembali ke Genie yang tadi kita jalankan, kita masukkan IP-nya 192.168.564. Jadi kita cek masing-masing yang mungkin berbeda IP-nya, jadi jangan sampai salah. Lalu kita masukkan username-nya Cisco. Nah, default password kalau kita kosong, default password kita masukkan passwordnya Cisco CISCO 123 seru. Enable passwordnya blank aja ya. Oke, nah ini protokolnya kita masukin SSH spasi 0 lalu ya jangan sampai salah. Kex algorithm sama dengan dv element group 14.ss-1. Oke, OS-nya iOS XE. More device to add, no. Testbed generated. Oke, kita rs-l. Kita lihat. Sini ada YAML ya, rs-l. YAML.
Oke, kita coba cat file tersebut, YAML testbed. Nah, isinya itu adalah yang kita create tadi ya, CSR1 cafe, connectionnya menggunakan IP ini, lalu protokolnya tadi ya, SSH, lalu passwordnya, username-nya. Passwordnya sudah di encrypt, username-nya ini, lalu password enable-nya juga di encrypt. Lalu iOS-nya iOS XA. Oke, selanjutnya kita coba pakai Genie ini untuk melakukan parse keluarannya dari show IP interface brief command ke dalam JSON. Oke, kita masuk tadi ya, kan kita sudah cek di dalam sini ya, kita sudah lihat di IP-nya seperti ini. Kalau kita masukkan show IP interface brief seperti ini, kita akan menggunakan testbed YAML untuk invoke Genie, lalu parsing outputan dari iOS ini berupa perintah show IP interface brief ya, perintah ini show IP interface brief, lalu diparsing ke JSON structure. Oke, kita coba kita bikin kembali ke dev ASC ini, kita enter aja ya. Oke, Genie ini parsing dengan command show IP interface brief. Jangan sampai salah. Show IP interface brief, oke. Lalu testbed file YAML. Testbed filenya ada di YAML testbed, jangan sampai salah juga .yml. Kemudian device-nya device CSR1cafe. Kita enter. Oke, di sini ada pesan enter enable password for CSR. Kita coba enter ya. Ini kan warning does not have IP and or port specified, ignoring. Oke. Output must be provided. Di sini ada traceback-nya. Type error device is not connected. Output must be provided. Oke, jadi di sini dibilang ada error ya. Kita coba cek dulu errornya apa yang terjadi. Kita cek dulu ya, sambil lihat apa yang terjadi. Apakah karena tadi input enable password, tapi tadi enable password memang tidak dimasukkan juga. Bentar, kita cek dulu. Oke, mungkin tadi dari file testbed YAML ya, kita coba lihat dulu. Di sini ada file ls YAML, ls-l ya, kita coba YAML. Kita ada testbed ya, tadi yang kita gunakan yang pertama adalah testbed.yml. Nah, testbed YAML ini isinya adalah seperti ini ya yang kita buat. Tadi sudah saya videokan dengan protokol SSH dan ini. Dan saya buat satu lagi file testbed 2. Di sini perbedaannya adalah kalau yang pertama itu SSH-nya mengikuti dari instruksi di dokumen. Jadi seperti ini ada algoritma diffie-Hellman ya. Tapi di file SSH2 testbed 2 ini saya bikin SSH saja. Dan ternyata ketika di running dia berhasil. Nah, ini mungkin ada kesalahan ya.
ketika input atau dia tidak bisa membaca SSH ini, saya kurang tahu juga. Tapi yang pasti ketika saya menggunakan testbed, file testbed 2 YML ini berjalan dan berhasil. Jadi tidak ada error sama sekali, langsung sukses ya. Dia menghasilkan JSON, dia parsing JSON seperti ini. Isinya ya, interface gigabit Ethernet 1, interface-nya oke, IP-nya ini, metode DHCP, protokol up. Nah, ini sama seperti yang bisa kita lihat di file ini ya, di ya, VM yang CSR1 Cafe. Kita lihat jika kita masukkan show IP interface brief, dia akan menampilkan seperti ini. Jika kita bandingkan hasilnya ya, dia keluar nama interface-nya, lalu statusnya apa ya, statusnya, protokolnya, metodenya, IP-nya seperti apa. Nah, itu yang akan ditampilkan di parsing tersebut. Oke, dan ini berhasil. Lalu selanjutnya kita akan coba memparsing. Tadi sudah kita parsing dengan komen show IP interface brief. Kemudian kita akan parsing dengan komen yang lain show version ya. Kita clear dulu. Selanjutnya kita parsing dengan komen Gini parse ya. Show version. Lalu file testbed-nya, testbed filenya ada di YAML testbed. Coba kita pakai testbed yang YAML ya. Apa yang akan terjadi? Device-nya apa tadi nama CSR1 Cafe. Oke, apakah sukses? Tampaknya akan gagal dengan error yang sama. Tidak diketahui apa penyebabnya ya. Mungkin tidak bisa membaca SSH-nya. Nah, kita lihat ya. Kita clear, ini gagal dengan testbed YML. Kita coba yang testbed 2. Kita ganti jadi testbed 2 di sini. Oke, kita enter. Running, enter lagi. Oke. Nah, di sini dia sudah menampilkan versi dari CSR1 Cafe 1000V-nya. Nah, seperti ini. Versi dari iOS-nya. Dan berhasil ya. Selanjutnya, ini kita sudah berhasil menjalankan bagian bagian keempat itu menggunakan Genie untuk parsing komen-komennya, keluaran dari komen tersebut. Tadi komennya adalah show IP interface brief dan show version. Nah, kemudian bagian selanjutnya kita akan menggunakan Genie untuk meng-compare dari konfigurasi-konfigurasi yang ada. Oke, kita clear dulu di sini karena sudah sukses. Kita clear dulu. Selanjutnya kita tambah IP versi 6 ya. Kita masuk ke VM-nya CSR1000V ini. Kita perbesar dulu. Oke. Kita masukkan input IP address versi 6 di gigabyte interface-nya. Oke, kita config interface gigabyte internetnya, gigabit internet 1, lalu IP versi 6. IP versi 6, addressnya 2001 DB8 paket 56 54 ya. 54. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan Genie ya. Ini sudah kita masukkan di CSR1 Cafe-nya di perangkatnya ya. Katakanlah sebagai perangkat. Kalau di sini jalan di VM. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan Genie untuk memverifikasi konfigurasi dan memparsing keluarannya di JSON.
kita akan memparsing command show IP versi 6 interface. Oke, kita akan buat directory baru ya di verify IP versi 6. Oke, kita ke terminal, kita parsing saja Jenny parsing show IP versi 6. Oke, show IP versi 6 interface gigabyte 1 spasi 1 ya. Lalu testbed file ada di YAML testbed 2 ya, kita pakai yang testbed 2. Lalu device-nya CSR1 cafe. Lalu kita masukkan outputnya itu nanti akan menjadi sebuah directory ya, verify IP versi 6. Oke, kita enter lagi. Oke, sudah tampil. Lalu kita cek ya, kita di sini sudah ada verify IP versi 6. Kita lihat apa yang ada di isi verify. Oke, dia akan menghasilkan isinya adalah output dari JSON yang tadi show IP versi 6, dan pesannya adalah seperti ini ya, parsing summary. Oke, kita lihat ya. Selanjutnya kita akan melihat IP-nya. Tadi kita sudah lihat. Lalu kita lihat isi dari console.txt ya, file yang console.txt di directory ini. Apa saja isinya? Ada console.txt sama parse.txt. Coba kita lihat isinya. Kita pakai cat apa ini tadi, verify CSR1 cafe interface underscore console.txt. Nah ini, lalu yang kedua itu parse. Oke, jadi kalau isi dari konsolnya tadi file ini ya, oke, ini akan memperlihatkan show IP versi 6 interface-nya seperti ini. Oke, ini ada tampilan di CSR 1000V-nya tadi. Lalu ini ketika diparsing menjadi JSON bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama, cuman beda bentuk tampilannya. Kalau ini dalam konsolnya seperti ini bentuk dari parsing yang di JSON-nya. Oke, selanjutnya kita akan memodifikasi IP versi 6 dari link local address-nya. Kita kembali masuk ke CSRV tadi ya, ke CSR1 cafe ini. Kita konfigurasi IP versi 6-nya. Jadi di interface yang ini kita sudah ada di dalam, kita masukkan IP versi 6 ya, kita ganti gitu ya. Tadi kan sebenarnya udah ada IP-nya, tapi kita ganti IP versi 6, IP address-nya berapa nih? FE80 misalkan 56.1, ini link lokalnya. Kita masukkan link lokal IP versi 6-nya ya. Oke, kita gunakan lagi, kembali lagi ke Jenny-nya ya. Kalau tadi ini cuma hanya ada IP-nya seperti ini yang kita input, IP lokalnya seperti ini ya, origin-nya. Nah, nanti kita lihat perubahannya seperti apa. Kita parsing lagi.
dengan komen yang sama, yang Jenny parsing show IP versi 6 interface ya, lalu nanti outputnya yang kedua. Oke, jadi kita bikin folder baru, jangan di folder yang sama, kita bikin folder kedua, kita enter lagi, ya sudah keluar, sudah menghasilkan. Ini kita lihat ya, ini yang kedua sudah ada. Kalau yang ke satu tadi juga ada. Nah, ini yang kedua, ini yang ke satu. Oke, kita bisa lihat nanti, kita lihat ya isinya yang kedua itu tadi. Cat, apa namanya, verify, show CSR console parse. Oke. Nah, di sini kita bisa bandingkan nanti perbedaannya ya. Tadi kita sudah masukkan mana yang ini ya. Kita masukkan ini. Di sini juga sudah ada. Nah, berubah. Ini yang kita masukkan tadi di interface ini. FE80561 sebagai link lokal. Oke, kita selanjutnya akan melakukan komparasi ya, perbandingan apa sih perbandingan antara kedua konfigurasi yang sudah ada. Nah, kita akan menggunakan Jenny. Jenny kalau tadi ada create, lalu validate, ini ada Jenny diff ya. Akan melihat perbedaannya, diferensiasi antara folder verify IP versi 6.1 dan IP versi 6.2. Oke, kita clear dulu. Kita langsung aja Jenny diff, lalu foldernya verify IP versi 6.1, verify IP versi 6.2, langsung saja kita enter. Nah, mereka langsung akan menampilkan mana sih yang bisa dilihat ya perbedaannya di mana. Jadi si Jenny diff ini kesimpulannya seperti ini. Dari perbandingan antara isi folder ini dan isi folder ini. Dan dia akan membandingkan ya file ini, lalu dia bikin file baru namanya .diff.csr1cafeshow. Nah, kita bisa lihat isinya seperti apa. Kita coba ya, kita akses saja isinya. cat.diff. Nah, isinya ini membandingkan ya antara dua folder ini tadi. Nah, yang ditambahkan adalah IP versi 6 ini. Kemudian yang dirubah adalah IP ini ya. Tadi IP lamanya seperti ini, kita masukkan IP baru. Seperti ini. Lalu indeksnya juga berubah dari sini menjadi indeks ini. Nah, ini kira-kira yang berubah dari dua file ya, perbedaannya. Jadi file yang pertama itu file yang lama, lalu setelah dilakukan perubahan link lokal, kita masukkan di folder verify IP versi 6.2, lalu perubahannya juga terlihat perbedaan di sini. Kalau yang plus itu adalah yang ditambahkan, yang minus ini yang terhapus atau yang yang hilang dari perubahan yang terjadi atau dihapus lah gitu, seperti itu. Oke, kita sudah berhasil menjalankan perbandingan ya, compare. Kita menggunakan Jenny untuk
mengcompare dari konfigurasi. Tadi kita menambahkan IP, lalu verifikasi, parsing ke JSON, lalu hasil dari parsing tersebut kita bandingkan, dan hasil perbandingannya dia simpan. Jenny membuat hasil perbandingan .div tadi, lalu kita cek, kita eksekusi, hasilnya seperti yang ditampilkan ini. Nah, selanjutnya kita sudah selesai gitu ya sebenarnya menjalankan lab ini. Kita diminta bagian terakhir ini untuk mendeaktifasikan virtual environment Python, karena kita saat ini masih berjalan di environment virtual ya. Nih, kita terlihat seperti ini. Lalu bagaimana caranya untuk mematikannya? Kita tinggal mengetik deactivate. Kalau tadi activate, lalu yang di sini deactivate. Maka kita akan kembali ke environment OS yang normalnya. Oke, seperti itu. Dan kemudian tadi kita sebenarnya sudah mencoba PyITS dan Jenny use case ya yang ada di example. Kita cloning dari GitHub-nya Cisco Test Automation. Nah, sebenarnya di dalam repository tersebut masih banyak use case yang lain yang bisa kita lakukan eksplorasi lebih mendalam, kita oprek gitu ya, kita lihat banyak folder di dalamnya. Seperti ada NetDevOps Validation using Cisco PATS, Jenny for Network Engineers. Nah, di situ ada di dalamnya kita tidak perlu melakukan coding, tinggal melakukan eksekusi saja. Kita bisa akses melalui GitHub, github.com Cisco Test Automation. Nah, mungkin sekian dari lab ini. Kita sudah melakukan beberapa percobaan ya di dalam dev.asc VM, menggunakan dev.asc VM dan juga VM dari CSR1KV 1000V gitu ya. Lalu kita menjalankan PATS untuk melakukan testing, lalu menggunakan Jenny membuat file YAML, lalu kita melakukan parsing dan juga compare configuration, juga sudah melakukan dan menjalankan kedua file tersebut di dalam virtual environment. Nah, mungkin sekian yang bisa disampaikan dari lab modul 7, yaitu lab 7.6.3. Semoga bisa bermanfaat buat kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.